selain ada probability sampling, juga ada non-probability sampling gitu ya. Kalau probability sampling kemarin, kan sampelnya diambil secara acak gitu ya, dan dapat digunakan untuk generalisasi, meskipun agak susah diaplikasikan karena kita harus memiliki sampling frame yang jelas gitu ya. Tapi metode probability sampling itu sangat akurat ketika kita mau mengambil kesimpulan gitu ya dari sampel untuk menggeneralisir kondisi populasi gitu ya. Itu untuk yang probability sampling. Sedangkan kalau non probability sampling, dia sampelnya tidak diambil secara acak gitu ya. Kemudian untuk membuat kesimpulan atau keputusan dari sampel untuk menggambarkan populasi itu agak sulit dilakukan karena ada kemungkinan sampel yang diambil itu tidak merepresentasikan atau tidak bisa menggambarkan populasi. Kemudian metode non-probability sampling ini biasanya digunakan dalam penelitian sosial, riset pasar maupun yang lainnya gitu ya. Yang jelas ketika menggunakan non-probability sampling, di sini frame sampling atau sampling frame-nya itu susah diketahui atau tidak ada gitu ya. Sehingga orang akan lari menggunakan non-probability sampling. Misalnya apa? Misalnya kita mau meneliti tentang pengguna narkoba. Mana ada data secara terbuka pengguna narkoba itu ada orang A, B, C, D. Ini susah gitu kan ya, mendapatkan data yang seperti itu sebagai sampling frame-nya. Adanya kan biasanya persen to persen. Kita tahu cuma 2 orang. Dari 2 orang itu mungkin punya kenalan yang lain dan seterusnya gitu ya. Nah itu sekilas tentang gambaran non-probability sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara non-probability dengan mempertimbangkan tujuan tertentu gitu ya. Namanya purposive berarti tujuan tertentu. Misalkan di sini ilustrasinya itu ada market riset dari motor Honda gitu ya. Dia pengen ngambil sampel konsumen Honda, pengen tahu responnya untuk membuat produk baru gitu ya. Nah di sini kita nggak tahu populasinya siapa yang menggunakan produk Honda. Misalkan di daerah Jawa Tengah atau di daerah Surakarta, nggak tahu populasinya. Nah, ketika mau ngambil sampel, langsung aja terjun di lapangan. Kita survei orang per orang, ditanyain pakai Honda nggak? Kalau pakai Honda, ngisi survei. Kalau nggak ya nggak. Lanjut ke orang lain. Jadi penentuan sampling frame-nya bisa jadi ketika di lapangan itu. Ya, jadi sekaligus. Tapi ya sebenarnya kita nggak tahu sampling frame-nya. Cuma merecord aja, oh orang ini pakai Honda, orang ini nggak pakai Honda. Seperti itu. Quota sampling. Ini hampir sama dengan stratify random sampling gitu ya. Tapi untuk quota sampling di sini, pengambilan sampelnya itu nggak dilakukan secara acak gitu ya. Tapi hampir dengan metode stratifikasi yang proporsional. Maksudnya proporsional itu dari kelas 1 dengan kelas yang lain diambil secara proporsional berdasarkan jumlah populasinya. Ya. Tapi untuk quota sampling di sini bedanya dengan stratifikasi, pengambilan sampelnya dilakukan secara tidak acak, gitu ya. Nah, di sini contohnya penelitian tentang pemahaman moderasi beragama mahasiswa maupun mahasiswi UIN Raden Mas Said. Terdapat 10.000 mahasiswa dan 1.000 mahasiswa dan 2.000 mahasiswa. Nah, ini sampelnya diambil sebanyak 150. Nah, di sini kan kita tahu jumlah populasinya gitu ya. Tetapi kita ngambil sampelnya nggak berdasarkan sampling frame. Jadi secara kebetulan aja di lapangan ketemu mahasiswa atau mahasiswi UIN Raden Mas Said ya, kita tanyain aja, kita sampling gitu ya. Nah, di sini ambil sampelnya dari 1.000 sama 2.000 tadi diambil 150 secara proporsional. Proporsional berarti kalau jumlah mahasiswanya 1.000, sampelnya 150, berarti ya 1.000 dibagi total mahasiswa ada 3.000 dikalikan 150. Jadi ada sebanyak 50 mahasiswa yang akan kita sampling
Sedangkan untuk mahasiswinya ada 100. Dari mana? Dari 2000 dibagi 3000. 3000 itu totalnya mahasiswa dan mahasiswi gitu ya. Dikalikan 150, ketemunya 100. Nah, nanti kita ngambil sebanyak 50 mahasiswa dan 100 mahasiswi. Di lapangan ketemu siapa aja, bebas. Nanti kita tanyain. Asal dia mahasiswa atau mahasiswi dari UIN Raden Said. Nah, itu ilustrasi untuk kuota sampling gitu ya. Kemudian ada accidental sampling. Nah, ini merupakan teknik sampling non-probabilistik gitu ya, yang dilakukan secara kebetulan. Ini metode paling mudah ya, pokoknya ketemu orang kita tanyain, ketemu orang kita tanyain gitu ya. Nah, teknik ini cocok untuk proses penjajakan. Maksudnya penjajakan, misalkan kita pengen melakukan riset A, kita ngambil sampel, tapi sebelum mengambil sampel yang sesungguhnya, kita bikin kayak istilahnya percobaan gitu ya, survei percobaan. Nah, ini cocok dilakukan untuk proses penjajakan sebelum pengambilan sampel yang sesungguhnya gitu ya. Nah, contohnya misalkan pengen melakukan penelitian tentang pembuatan formula skincare baru, ya survei dilakukan di mall. Pokoknya setiap ketemu sama wanita dia disurvei, ya kira-kira skincare apa yang dikepingini konsumen wanita itu. Nah, nanti ini kan bisa digunakan sebagai penjajakan gitu ya. Hasil dari accidental sampling di sini kita olah lagi. Nanti kita kerucutkan untuk uh, survei selanjutnya gitu ya. Nanti pertanyaannya kita rubah, kita modifikasi berdasarkan hasil accidental sampling. Misalkan, oh sukanya yang murah gitu ya, atau misalkan suka yang bisa dipakai siang malam tanpa ada gangguan dari matahari misalkan. Nah, nanti biasanya kita spesifikkan lagi. Nah, untuk sampling berikutnya bisa menggunakan probability sampling. Kita uh, tanya misalkan kalau tadi di mall misalkan, kita pindah misalkan yang sejenis di perkantoran. Nah, ini kita list. Jadi sebagai sampling frame-nya kantor misalkan itu bisa. Jadi accidental sampling ini sebenarnya tidak terlalu cocok digunakan hasilnya untuk pengambilan kesimpulan gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggambarkan populasi dari sampel ketika kita menggunakan yang namanya accidental sampling. Bukan 100% tidak bisa, tetapi uh, gimana ya, kalau buat mengambil kesimpulan itu tidak cocok lah istilahnya gitu ya. Melesetnya nanti besar gitu ya, peluang salahnya untuk menyimpulkan tentang kondisi populasi itu besar. Kemudian ada metode snowball sampling. Nah, di sini teknik sampling non-probabilistik yang dipilih ketika jumlah populasi penelitiannya itu tidak diketahui atau diketahui tapi hanya dikit gitu ya. Nah, jadi sini kita ambil jumlah sampel awalnya itu cuma sedikit 1-2, kemudian bertambah lagi. Dari sampel 1-2 kita dapat informasi. Kita minta tolong untuk diteruskan informasinya. Dari 1-2 misalkan jadi 3-4-5-6 dan seterusnya. Jadi semakin lama sampelnya semakin besar. Jadi informasi ini dari sampel to sampel. Kalau ilustrasinya itu misalkan kita mau melakukan penelitian tentang motivasi pengguna narkotika dari mantan pengguna narkotika gitu ya. Kita cuma tahu sampelnya 1 orang. Dari 1 orang itu kita gali informasi. Kita minta tolong dari 1 orang itu. Tolong carikan teman kamu yang pernah pakai narkotika juga. Pasti kan punya tuh. Nggak mungkin dia nggak punya teman. Nah, kita minta tolong dicarikan temannya, nanti kita survei. Nah, dari temennya itu kita minta tolong lagi, kamu punya kenalan nggak? Minta tolong dicarikan mantan pengguna narkotika yang lain dan seterusnya. Jadi lama-kelamaan dari satu sampel orang pengguna narkotika menjadi misalkan 50 orang. Jadi semakin lama semakin besar. Jadi ilustrasinya seperti bola salju gitu ya. Kalau di awalnya kecil menggelinding, lama-kelamaan kan menjadi besar. Nah, ini untuk ilustrasi snowball sampling. Nah, ini sama untuk generalisasi. Misalkan kita mau membuat keputusan gitu ya. Oh, motivasi pengguna narkotika itu karena orangnya stres, depresi.
Kita nggak bisa menyimpulkan seperti itu. Jadi kita cuma bisa membuat gambaran aja. Dari 50 orang yang kita sampel, nah, mereka mengungkapkan paling banyak itu mereka ini menggunakan narkotika karena depresi itu, misalkan karena banyak pikiran. Tapi kita tidak bisa membuat kesimpulan secara umum bahwa pokoknya orang yang menggunakan narkotika itu karena depresi, itu nggak bisa. Tapi dari 50 sampel yang kita ambil itu, mereka menggunakan narkotika karena depresi, bilang gitu boleh dalam penelitian. Kemudian untuk non probabilistic sampling ada juga yang namanya volunteer sampling. Itu gimana lagi teknik samplingnya? Kalau yang ini teknik sampling yang dilakukan dengan cara meminta responden dengan sukarela gitu ya. Siapa aja respondennya yang dengan sukarela mau memberikan informasi kepada peneliti. Jadi namanya volunteer, jadi kesukarelaan dari responden. Ilustrasinya misalkan peneliti ingin mengetahui opini masyarakat tentang acara pada televisi A gitu ya. Peneliti ini menyampaikan kepada pemirsa atau respondennya siapa aja yang mau memberikan opini tentang acara televisi A bisa menghubungi melalui telepon atau melalui WhatsApp atau melalui email bla 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 gitu ya. Jadi di sini peneliti meminta dengan sukarelawan responden memberikan opininya.